Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Muhammad Fauzi di kelas IPS. Video kali ini akan membahas sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, demokrasi merupakan sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Secara etimologi ataupun bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang artinya masyarakat atau rakyat, dan kratos atau krotos yang artinya aturan ataupun kekuasaan. Dalam hal ini, demokrasi berarti sebuah kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Karena itu, rakyat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi berperan sebagai pemegang kekuasaan. Artinya, rakyat memegang kekuasaan penuh. Yang kedua, rakyat juga berperan sebagai penentu keputusan. Dan yang ketiga, rakyat dalam sebuah negara demokrasi berfungsi juga sebagai pengontrol pelaksanaan kekuasaan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa sebuah negara demokrasi atau negara itu bisa dikatakan atau disebut sebagai negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara di atas kekuasaan negara. Karena itu berarti sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pemerintahan menjalankan kehendak dan keputusan rakyat. Yang ciri berikutnya, di dalam sebuah negara itu adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dan ciri yang ketiga, di dalam negara itu adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Penerapan demokrasi selalu berbeda antara negara satu dengan yang lain. Sementara di Indonesia, prinsip demokrasi menerapkan prinsip trias politika. Artinya, kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi beberapa aspek ataupun beberapa lembaga. Yang pertama, yaitu lembaga legislatif, yaitu sebuah lembaga di Indonesia yang berperan dan berfungsi sebagai pembentuk undang-undang. Yang kedua adalah lembaga eksekutif,
Lembaga ini berfungsi menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif memiliki peran dan fungsi penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum di Indonesia. Dalam asas trias politika yang sedang berlaku di Indonesia, Indonesia terbagi menjadi 3 lembaga penting ataupun utama, yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lain, artinya masing-masing dari mereka tidak ada yang lebih tinggi. Yang kedua, lembaga ini juga bersifat independen atau berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga berperan saling mengawasi satu dengan yang lain. Berdasarkan aturan yang berlaku, pelaksanaan kekuasaan negara oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat. Artinya, dan sedapat mungkin memenuhi keinginan-keinginan rakyat. Demikian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.